Oke sahabat Laksana, kita masih ada satu lagi unit yang mau kita review. Apakah itu? Dia ada di belakang saya, double decker. Nah, bedanya apa double decker yang ada di belakang saya dengan double decker yang kemarin sudah kita review? Jadi, semua unit yang kita tampilkan dalam gelaran pameran ini semua ada keistimewaannya masing-masing, dan semua kita tampilkan yang bisa menjadi kemungkinan-kemungkinan untuk dipakai oleh sahabat Laksana, khususnya para pengusaha bis, dan nanti bisa dinikmati oleh sahabat Laksana, para pengguna jasa bisnya, ya kan. Kalau kita kemarin sudah melihat SR3 double decker ultimate yang di sebelah sana, yang aksennya oranye, yang tentunya sahabat Laksana sudah tahu dimiliki oleh PO asal Tulungagung, Kuda Tulungagung Harapan Jaya. Kalau di unit SR3 double decker yang dimiliki oleh Harapan Jaya itu disetting bangkunya semua eksekutif plus 2 sleeper di bagian depan belakangnya kru, ya kan. Nah, kemudian bedanya dengan ini apa? Yang di belakang saya ini sahabat Laksana tentunya sudah tahu bahwa ini dimiliki oleh Sultan Palur yang biasa sahabat Laksana sebut Rosalia Indah. Nah, Rosalia Indah ini ada speknya lagi tersendiri, di mana dalamnya menggunakan kursi yang lebih besar. Nah, jadi nanti untuk sahabat Laksana, khususnya para pengusaha bis, mana preferensi yang akan dipakai bisa menyimak dari video-video review yang kami buat. Kita akan geser ke dalam yuk. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam kabin lantai bawah double decker yang dimiliki oleh Rosalia Indah. Ini dibekali dengan sasis Scania K410. Nah, bedanya apa dengan bis double decker yang ada di sana yang miliknya Harapan Jaya? Ketika kita masuk, itu kita disambut dengan sekat pemisah antara penumpang dengan penumpang yang ada di kabin belakang dengan penumpang yang akan naik ke atas. Karena unit ini disetting dalamnya dengan kelas super top khas Rosalia Indah, dan ini adalah sekat sesuai permintaan dari Rosalia Indah juga. Nah, kita akan lihat ke dalam ya. Sekarang kita sudah ada di dalam kabin lantai 1. Nah, ini di sini terpasang 6 bangku kelas super top ya. Jadi dengan bangku yang besar-besar, ya kan, yang sangat memanjakan perjalanan Anda menggunakan bis double decker yang dimiliki loh Rosalia Indah ini. Jadi ini tampilannya ketika bangku disetting dengan bangku yang jumbo, extra cushion, gede-gede kayak gini, dan konfigurasinya 21. Terdapat 6 untuk 6 orang penumpang. Nah, kita coba ini di sini menggunakan leg rest model Ottoman atau footrest, ya kan. Lebih tepatnya ini mungkin footrest ya. Jadi ini bisa kaki bisa taruh di sini, ya kan, ataupun kamu kakinya mau disandarkan di atas sini. Nah, kita ke perjalanan kan tentu saja akan lebih nyaman ketika misalnya kalian lebih nyaman tanpa alas kaki. Ini sepatu atau sandal kamu bisa disimpan di sini. Seperti itu. Nah, kemudian di area depan unit ini juga dilengkapi dengan sleeper atau di Rosalia Indah namanya apa ya? First class atau apa? Kemudian untuk entertainmentnya bagi penumpang yang di bawah ini, di setiap depan bangku ini ada avotnya. Kalau yang penumpang yang bagian belakang, dia avotnya ada di jok yang di depannya, sedangkan penumpang yang bagian deret depan, dia ada TV yang ditaruh di depan sana. Nah, mungkin karena bangkunya ini yang terlampau besar kali ya, dan tentu saja karena keterbatasan area lantai bawah ini, yang bagian depan ini nggak ada otomannya, nggak ada footrestnya yang otoman seperti yang di belakangnya. Tapi kalau kakinya masuk sini gimana? Ini bisa buat naruh barang, mungkin juga buat naruh kaki, juga bisa mengistirahatkan kaki. Dan seperti ini view yang didapat di unit
double decker lantai bawah dengan sasis Scania yang dimiliki oleh Rosalia Indah. Nah, kita lihat yang bagian tengah. Nah, untuk penumpang yang bagian depan posisinya di tengah, pas di gangway ini kalau kayak saya ini enak banget nih sahabat Laksana. Kakinya bisa taruh di sini, ya kan? Kurang panjang, enak banget. Oke, jadi tergantung preferensi sahabat Laksana mau bagaimana menikmati di dalam bis ini. Kalau untuk sleepernya kurang lebih sama dengan punyanya Harapan Jaya, tapi ini dia menggunakan pilihan TV monitornya yang kecil yang bisa dilipat. Sedangkan kalau untuk Harapan Jaya tadi planningnya menggunakan TV 24 inch. Jadi kita tampilkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa diaplikasikan ke dalam sebuah bis dengan berbagai tipe dan berbagai layanan yang mungkin disediakan oleh para pengusaha bis ya. Sekarang kita geser ke atas yuk. Nah, sebelum kita ke atas, di sini ada, di depan saya ini ada toilet. Khasnya double decker, toilet pasti ada di tengah-tengah bawah sini, jadi bisa diakses oleh penumpang yang di depan dan juga penumpang yang dari atas. Kemudian kemarin mungkin ada yang bertanya, ini apaan sih ini? Nah, ini adalah inlet AC. Jadi sirkulasi udara yang keluar nanti akan disedot oleh ini, akan disirkulasikan. Jadi ini inlet AC-nya. Kalau sahabat Laksana familiar dengan bis yang biasa, inlet AC itu ada di atap. Ada di atap yang bentuknya ya ram-ram gitu, bolong-bolong gitu. Nah, kalau double decker, inlet AC-nya ada di sini dan biasanya ada di belakang bagian atas. Tuh. Nah, sahabat Laksana, kita sudah ada di bagian atas dari kabin bis double decker SR3 Ultimate yang dimiliki oleh Rosalia Indah. Nah, kalau kalian kemarin datang ke Gias bertanya-tanya kenapa di sini kok nggak ada tempat sandaran kakinya, ya karena untuk keperluan pameran butuh untuk area berputar penumpang, area manuver, maka ini belum dipasang dulu. Jadi kalau tahu sendiri kan tempat naiknya, tangga naiknya bis double decker itu kan terbatas. Kemudian dengan bangku ini yang juga besar-besar, ruang geraknya kan juga akan terbatas. Maka untuk mengantisipasi itu, kita sediakan ruang jika misalnya ada penumpang mau turun, bergantian naik turun, mereka bisa transit berdiri dulu di sini, bergantian untuk naik turun. Sahabat Laksana, untuk di kabin atas ini ternyata jarak antar bangkunya itu, jarak dengan depan belakangnya lebih luas, lebih panjang dibandingkan yang di bawah, tentu saja karena area atas ini lantainya masih lebih panjang ya dibandingkan yang bawah yang memang karena memang keterbatasan lahan istilahnya. Nah, ini jaraknya masih panjang sekali. Kalau tadi saya di bawah agak tertekuk, kalau di sini nah saya bisa selonjor. Nih bedanya gitu. Jadi preferensi Anda nanti bagaimana? Anda kiranya dari video review ini bisa menjadikan referensi untuk teman-teman semuanya ya. Kita geser ke depan. Nah, ini ada lagi yang beda. Ada lagi yang beda. Seperti yang saya bilang, kalau semua unit yang kita pamerkan ini pasti semuanya ada ciri khasnya masing-masing dan ada bedanya masing-masing. Kalau di double decker yang di sana pakai sasis Volvo yang dimiliki oleh Harapan Jaya, itu menggunakan dashboard standarnya Laksana. Dashboardnya ini menggunakan standarnya Laksana. Nah, untuk yang di Rosalia Indah ini sesuai dengan kebutuhannya Rosalia Indah, maka ini di custom, dashboardnya dilepas sahabat Laksana. Dashboardnya dilepas, tapi ini tetap diberikan pengaman. Ini ada pengaman. Kemudian ini ada AVOD-nya, ada audiovisual on demand, ya kan. Dan ini untuk meletakkan footrest Ottoman, gitu. Nah, footrestnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk penumpang yang duduk di depan hati-hati ya kalau naruh kaki.
Jangan sampai nanti duduk di depan terus ini kamu tendang gitu kan. Jagalah dan rawatlah fasilitas yang disediakan oleh operator bis, ya kan, yang kamu tumpangi, supaya selalu memberikan kenyamanan untuk Anda juga, ya kan. Karena mereka, para pengusaha bis ini sudah menyediakan armada-armada yang istimewa, yang luar biasa untuk pelanggan setianya. Maka untuk para penumpang, jagalah juga kebersihan dan semua fasilitas yang ada di dalam kendaraan, termasuk properti-properti. Jangan terus malah bawa obeng, dilepasi bawa pulang. Kamu ya nanti di rumah nggak bisa ngapa-ngapain kok, ya kan. Terus ada bantal, ada selimut, ya jangan dibawa pulang, kasihan krunya, karena itu tanggungan mereka, ya kan. Kalau Anda tertarik, bilang, tanya harganya berapa, siapa tahu boleh dijual, ya. Kemudian yang istimewa dari unit-unit SR3 ini adalah sunsetnya ini, sunscreennya ini sekarang nggak lagi manual. Ini ada tulisannya electrically control, no cooling. Yang atasnya ini saya nggak bisa bacanya ini. Tapi kalau dibaca bahasa Inggris, electrically control, no cooling. Ini dikendalikan secara elektris dan tidak boleh ditarik. Nah, caranya gimana? Kalau untuk di double decker, kalau yang Rosalia Indah ini ada tombolnya di sini. Ini penumpang bisa menekan ini, maka dia akan turun. Ya. Jadi nggak perlu khawatir silau kalau naik double decker, yang duduk di depan itu nggak perlu khawatir silau, karena kita tetap ada penghalang mataharinya, ada sunsetnya, ada sunscreennya, apapun sebutan kalian. Untuk naikannya pun juga dikendalikan seperti ini. Nah, kalau yang di unitnya double decker harapan saya, tombolnya ada di bagian atas. Untuk penumpang yang nanti berkesempatan naik bis double deckernya yang dimiliki harapan saya, tombolnya untuk naik turunkan ini ada di atas ini, di atasnya penumpang. Sedangkan untuk yang bis-bis yang lain, itu kontrolnya hanya ada di bagian pengemudi, jadi yang bisa membuka menutup hanya pengemudi. Nah, sekali lagi, kayak gini nanti jangan buat mainan, ya kan. Digunakan seperlunya sebagaimana seharusnya digunakan. Oke, sahabat Laksana. Menengok ke bagian belakang nih, sahabat Laksana. Ini di sebelah kiri belakang trap tangga ini ada 3 bangku. Ada 3 bangku, kemudian di belakang ini dirancang untuk tempat tidur driver. Nah, ini ada sekat yang menggantung ini, nggak penuh ya, tapi menggantung. Mungkin nanti ini bisa dipasang korden oleh krunya, jadi kalau Pak sopir cadangannya istirahat, bisa istirahat di sini selama perjalanan. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, ya di trap tangga tadi ada inlet AC. Nah, ini inlet AC yang ada di kabin atas. Nah, setiap double decker pasti ada inlet AC seperti ini untuk sirkulasi udara di dalam bis. Jadi kalau louver ini kan dia akan mengeluarkan udara yang sudah diolah oleh AC, sudah disaring, ini udara bersih, kemudian nanti disirkulasikan lagi melalui inlet dan akan diproses oleh sistem pendinginan. Nah, sahabat Laksana bisa lihat dalam unit double decker ini warna kain penutup ini berbeda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain yang standarnya Laksana kita menggunakan warna hitam. Nah, ini sesuai requestnya oleh Rosalia Indah, dia menggunakan pilihan warna yang terang. Ini warna beige dari MPTEK. Kemudian kalau wooden panelnya standarnya Laksana menggunakan crimson maple. Dan double decker emergency exitnya atap menggunakan sunroof ya, yang kita lapis lagi dengan kaca film supaya ketika siang tidak terlalu terang, tidak terlalu menyilaukan penumpang yang ada di sekitar sini, karena kan kaca ini kan sudah menjadi sumber cahaya yang sangat mencukupi. Bahkan mungkin bagian penumpang itu, pada umumnya penumpang itu memilih naik bis-bis yang seperti ini itu untuk keperluan
istirahat selama perjalanan. Jadi kalau yang udah mau naik, orang-orang bisnis mau tidur istirahat, tinggal tutup korden, nikmati sejuknya dan heningnya dalam kabin unit ini, bisa tidur. Dan ini juga kita bantu untuk pakai tambahan kaca film supaya mengurangi potensi panas dan cahaya berlebih ketika perjalanan di siang hari. Nah, sahabat Laksana, kita sekarang ada di area ruang kerja. Ruang kerjanya kru, ya kan? Ini hanya boleh kru yang duduk di area ini tentunya. Ini untuk driver, dan kita ada 2 jok, ya kan? Jok lipat ini untuk asisten pengemudi, baik itu mungkin pramugara atau pramugari, dan juga mungkin sopir cadangan atau kenek, ya kan, untuk asisten pengemudi. Nah, mereka punya ruang kerja sendiri dengan dibatasi oleh sekat seperti ini. Jadi ini sangat, tentunya nantinya akan sangat nyaman untuk penumpang yang ada di dalam. Kemudian untuk box electrical unit-unit buatan Eropa itu umumnya besar. Nah, kalau dulu kita taruhnya ada di dalam, kita sekarang taruh di luar sleeper, jadi menyatu dengan ruang kabin kru, sehingga apabila misalnya, karena unit-unit sekarang itu sudah canggih ya sahabat Laksana, mereka bisa ngasih informasi apapun yang terkait dengan kendaraan ini. Jadi misal kalau di jalan ada gangguan elektrikal atau apa, mereka bisa kontrol langsung lewat bagian ini. Kemudian dashboardnya Laksana pun kan semua kita setting untuk easy maintenance, untuk memudahkan maintenance. Jadi semua bisa dibuka, gampang dijangkau oleh kru ataupun di bagian maintenance-nya di perusahaan tersebut. Nah, ini tampilannya untuk SR3 Ultimate Double Decker yang dimiliki oleh Rosalia Indah. Jadi kru pun juga dimanjakan dengan kabin yang terkesan mewah, ya kan, dengan sentuhan wooden panel full. Dan ini setir baru milik Scania dengan 4 spokes. Wah, ini fungsinya apa aja ya? Saya belum pernah nyoba fungsinya. Kemudian semua kontrol-kontrolnya ada di sini, kontrol-kontrol sasis. Dan ternyata handbrake-nya pun modelnya baru, saudara-saudara. Handbrake-nya sudah bukan model yang tongkat itu ya, yang ditarik-tarik. Dia sudah modelnya elektrikalnya ternyata. Wah, sudah kayak mobil-mobil mewah masa kini. Handbrake-nya nggak pakai tongkat, tarik, rilis gitu. Wah, keren sekali. Kemudian untuk AC berbeda dengan yang double decker di sana. AC untuk double decker yang dimiliki Rosalia Indah ini menggunakan AC Denso. Sedangkan kalau yang di double deckernya Harapan Jaya menggunakan AC dari Zongzi. Selebihnya untuk kontrol-kontrol yang ada di dashboard ini, kontrol-kontrol karoseri itu kurang lebih semua sama. Seperti itu. Nah, Rosalia Indah menggunakan head unit Android yang ukurannya 7 inch, yang lebih kecil. Ada pertanyaan, sahabat Laksana? Apa komentar kamu? Ketik di kolom komentar dan ikuti terus semua sosial media Laksana Bus untuk mendapatkan update-update terbaru, perkembangan terbaru yang dilakukan oleh Karoseri Laksana. Jangan lupa subscribe YouTube Laksana, bagikan postingan ini ke teman-teman kamu, dan juga berikan komentar terbaik kamu, apapun usulan kamu. Semoga semua bisa diwujudkan oleh Laksana. Sekian, terima kasih, laksanakan.